Juventus bersemi di hati Kenan Yildiz, hubungan erat dengan pelatih dan tifosi. Karier Kenan Yildiz melesat cepat sejak memutuskan berpisah dengan Bayern Munchen. Ia meniti perjalanan dari tim Primavera, berlanjut ke Juventus Next Gen hingga akhirnya menembus skuad utama Bianconeri. Kepercayaan klub kepadanya tidak hanya tercermin dari menit bermain. Juventus bahkan mempercayakan nomor punggung 10 kepada Yildiz. Lonjakan status tersebut diiringi dengan kontrak baru bernilai sekitar 1,5 juta euro per musim, atau setara 25,5 miliar rupiah. Meski belum menyentuh level bayaran para bintang dunia, angka itu mencerminkan arah proyek jangka panjang Juventus terhadap sang pemain muda. Manajemen klub saat ini dikabarkan tengah membahas penyesuaian aspek finansial Yildiz. Namun sang pemain menegaskan bahwa pikirannya sepenuhnya tertuju pada performa di lapangan. Saya tidak ingin membahas hal itu, fokus saya hanya pada permainan dan apa yang harus saya lakukan di sini, kata Yildiz. Saya merasa bahagia di Juventus dan itu yang paling penting bagi saya sekarang. Di luar lapangan, Yildiz juga merasakan hubungan emosional yang kuat dengan pelatih Luciano Spalletti. Kedekatan tersebut membuat proses perkembangannya berjalan dengan rasa aman dan kepercayaan. Ia mengatakan mencintai saya seperti anaknya sendiri. Saya merasa sangat nyaman di Juventus, ujar Yildiz. Ini adalah tim saya dan saya memiliki ikatan khusus dengan pelatih. Ia menegaskan bahwa perhatian besar yang diberikan sang pelatih menjadi motivasi tambahan untuk terus berkembang dan membalas kepercayaan tersebut. Dia sosok yang luar biasa dan telah melakukan banyak hal untuk saya, lanjutnya. Saya selalu berusaha memberikan segalanya, baik untuknya maupun untuk tim. Ikatan emosional itu juga terjalin erat dengan para pendukung Juventus. Dukungan tifosi Turin disebut Yildiz sebagai sumber energi setiap kali ia tampil di lapangan. Antusiasme para supporter sangat luar biasa. Saya merasakan emosi yang besar saat berada di dekat mereka, tuturnya. Melihat jersey saya di tribun adalah momen yang spesial dan saya selalu menyempatkan diri untuk berhenti ketika memungkinkan, tutupnya. Juventus akui sempat tertekan saat hadapi Benfica. Juventus berhasil mengamankan kemenangan krusial ketika menjamu Benfica pada matchday 7 Liga Champions 2025-2026 di Allianz Stadium. Meski hasil akhir terlihat meyakinkan, jalannya pertandingan sama sekali tidak mudah bagi tim tuan rumah. Benfica tampil agresif dan mampu memberikan perlawanan berarti, terutama sepanjang babak pertama. Juventus baru menemukan ritme permainan terbaiknya setelah jeda. Kapten tim Manuel Locatelli yang turut tampil dalam laga tersebut mengungkapkan pandangannya mengenai dinamika pertandingan, sekaligus menyoroti peran penting pelatih di pinggir lapangan. Selama sekitar 50 menit awal, permainan Juventus dinilai belum sepenuhnya meyakinkan. Namun memasuki babak kedua, Bianconeri tampil lebih rileks secara mental dan jauh lebih efektif dalam mengelola permainan. Khéphren Thuram membuka keunggulan Juventus sebelum Weston McKennie menggandakan skor dan memastikan kemenangan. Menurut Locatelli, perubahan sikap dan ketenangan menjadi faktor utama kebangkitan tim. Kami jauh lebih baik di babak kedua, ketika bermain dengan mental yang lebih bebas. Kami mampu mengontrol jalannya pertandingan dan tetap tenang tanpa kebobolan, ujar Locatelli kepada Prime Video Italia, dikutip dari Football Italia. Selain mengulas laga, Locatelli juga memberikan apresiasi tinggi kepada Luciano Spalletti. Ia menilai sang pelatih membawa pengaruh besar baik dari sisi taktik maupun suntikan emosional kepada para pemain. Bagi Locatelli, dukungan pelatih serta supporter terasa sangat penting setelah Juventus melewati masa-masa sulit dalam beberapa musim terakhir. Ia merasa kepercayaan yang diberikan kini mulai terbayar melalui performa di lapangan. Pelatih langsung berbicara kepada saya dan saya selalu siap untuk bermain. Dia adalah sosok luar biasa yang masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada tim. Saya juga harus tampil lebih baik menjelang tahun Euro, ungkapnya. Sekarang saya merasa bahagia dan berada dalam kondisi yang baik. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kemenangan, tutup Locatelli. AC Milan bidik pemain andalan Juventus. Iglitare bergerak amankan Federico Gatti. Perhatian AC Milan kini mengarah langsung ke musuh bebuyutan mereka, Juventus.
Bek koko Federico Gatti tiba-tiba mencuat sebagai target utama Rossoneri dalam upaya memperkuat lini pertahanan. Situasi darurat di sektor belakang akibat rentetan cedera serta padatnya agenda kompetisi membuat Milan tak punya banyak waktu untuk menunggu. Kehadiran bek tengah anyar kini menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga peluang bersaing di papan atas. Menurut laporan Tuttosport, Direktur Olahraga Milan, Iglitare, berada di garis depan dalam rencana transfer ini. Ia disebut aktif memantau kondisi Gatti di Turin dan terus membuka jalur komunikasi guna menemukan peluang negosiasi yang memungkinkan. Meski harus bergerak di tengah keterbatasan finansial, Milan tetap menunjukkan sikap tegas dan ambisius. Kami akan selalu memperhatikan setiap kesempatan yang benar-benar bisa meningkatkan kekuatan tim, ujar Tare, memberi sinyal kesiapan Rossoneri melakukan langkah mengejutkan menjelang penutupan bursa transfer. Dari sisi teknis, kedatangan Gatti kabarnya mendapat lampu hijau dari pelatih Milan, Massimiliano Allegri. Keduanya pernah bekerja sama di Juventus, dan Allegri, yang kini kerap menerapkan skema 3 back, menilai Gatti sebagai sosok ideal karena sudah memahami pendekatan taktisnya. Namun, negosiasi dipastikan tidak akan berjalan mudah. Juventus dilaporkan enggan memberikan keringanan harga kepada rival langsung mereka di Serie A. Bianconeri diyakini akan mematok nilai tinggi untuk bek tim nasional Italia tersebut. Untuk mengatasi kendala finansial, Milan disebut tengah menyiapkan skema alternatif. Opsi peminjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim dinilai sebagai solusi paling realistis agar tetap sejalan dengan aturan anggaran klub. Sambil terus memantau perkembangan pembicaraan terkait Gatti, manajemen Milan juga menyiapkan opsi cadangan agar tidak bergantung pada satu target saja. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian Rossoneri dalam membangun skuad kompetitif tanpa mengorbankan stabilitas keuangan. Bursa transfer Januari kali ini pun berpotensi menjadi ajang pembuktian kecermatan strategi AC Milan dalam meramu kekuatan tim. Juventus dan Fenerbahce capai kesepakatan awal untuk transfer En-Nesyri. Juventus dan Fenerbahce dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip terkait kepindahan Youssef En-Nesyri. Berdasarkan laporan Sports Digitale serta sejumlah sumber di Italia, kedua klub menyetujui skema peminjaman yang memungkinkan striker asal Maroko tersebut membela Juventus hingga akhir musim. Dalam rancangan kesepakatan tersebut, Juventus akan membayar biaya peminjaman sebesar 5 juta euro, disertai opsi pembelian permanen senilai 19 juta euro. Selain itu, terdapat klausul bonus performa yang bisa menambah nilai transfer hingga 3 juta euro. En-Nesyri sendiri tengah berada dalam performa positif bersama Fenerbahce. Pada 2 Maret 2025, ia mencetak gol ketiganya musim ini saat menghadapi Antalyaspor di ajang Super League Turki, sebuah bukti konsistensi penampilannya. Meski kesepakatan antar klub telah tercapai, Juventus masih menunggu keputusan akhir dari sang pemain sebelum melanjutkan proses transfer. Penyerang 27 tahun itu dikabarkan masih mempertimbangkan tawaran yang masuk. Faktor jaminan peran di tim disebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan masa depannya. Di sisi lain, Juventus yang tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan menilai En-Nesyri sebagai opsi ideal berkat keunggulan fisik serta kemampuannya menambah variasi serangan. Sebelumnya, pada 27 Oktober 2024, En-Nesyri juga mencatatkan namanya di papan skor saat Fenerbahce menghadapi Bodrum di Super League Turki. Pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa serta statusnya sebagai pemain reguler tim nasional Maroko menjadi nilai tambah bagi Bianconeri. Secara struktur, kesepakatan transfer sudah tersusun rapi. Kini kelanjutan proses sepenuhnya bergantung pada keputusan En-Nesyri dalam beberapa hari ke depan, seiring Juventus berupaya menyelesaikan rencana mereka sebelum jendela transfer resmi ditutup.